Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Firman Wahyudi Ahmad Eskom, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023. Program studi PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMKN 1 Rabatan, Kabupaten Samprang, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Adapun situasi menjadi latar belakang masalah adalah 1. Peserta didik kurang bersemangat selama proses pembelajaran. 2. Peserta didik masih pasif dan mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Hasil belajar peserta didik masih rendah. 4. Pembelajaran masih berbasis teacher center. 5. Hanya menggunakan satu sumber belajar yaitu buku. 6. Model pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. 7. Media pembelajaran belum inovatif dan mengikuti perkembangan IT. 8. Media pembelajaran belum memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Dalam praktik baik ini, saya mendapatkan tantangan mulai dari keterbatasan waktu untuk menyelesaikan proyek. Peserta didik merasa pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak sulit. Peserta didik masih belum aktif dalam diskusi. Peserta didik masih belum percaya diri dalam menguji hasil proyek. Aksi yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar melalui pemilihan model pembelajaran PJBL (Project Based Learning) pada pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk meningkatkan keaktifan belajar melalui proyek dan fase sebagai berikut. Fase 1. Memberi pertanyaan mendasar. Fase 2. Mendesain perancangan produk. Fase 3. Menyusun jadwal pembuatan. Fase 4. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Fase 5. Menguji hasil. Fase 6. Evaluasi pengalaman belajar. Selanjutnya, membuat e-learning, pemrograman web dan perangkat bergerak terpadu sebagai media pembelajaran dalam satu aplikasi. Selanjutnya, menggunakan media pembelajaran terkini berbasis augmented reality dan virtual reality sebagai menambah pengalaman peserta didik karena bisa secara langsung berinteraksi dengan dunia nyata dan ditambah konten virtual atau khayalan. Strategi yang dilakukan dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini saya memilih metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan diskusi. Selanjutnya, strategi yang dilakukan adalah dengan memberi tugas individu berupa pretest pada awal pembelajaran yang berupa pertanyaan mendasar terkait pengetahuan terhadap materi yang akan dipelajari, dan pemberian tugas post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, pemberian tugas kelompok dalam bentuk LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Hampir 95% siswa aktif selama proses pembelajaran berlangsung karena seluruh kegiatan berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa sangat antusias dengan mengikuti pembelajaran, terutama dalam menggunakan aplikasi baru yaitu virtual reality dan augmented reality karena lebih menarik dan informatif. Yang ketiga, melalui PJBL siswa menjadi aktif dalam berkelompok dan menuangkan idenya. Hampir tidak ada siswa yang hanya diam mendengarkan, mereka saling berdiskusi satu sama lain. Kegiatan kelompok siswa dengan gaya belajar introvert bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kelima, guru dapat mengembangkan kemampuan IT-nya melalui pembelajaran berbasis TPAJK. Setelah hampir kurang lebih 3 bulan, saya mengikuti program profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mendapat ilmu baru serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan, dan yang terpenting, keluarga baru dari Sabang sampai Merauke kelas TKI 2. Semoga dengan program
profesi guru bisa menjadi guru yang profesional bergerak maju untuk memajukan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia maju dengan merdeka belajar. Terima kasih untuk dosen pembimbing Ibu Dr. Andes Yuni Rahmawati STMT dan guru pamong Ibu Sulfa Rumayula SPD beserta rekan kelompok C1. Terima kasih untuk LPTK Universitas Negeri Malang yang telah memfasilitasi kegiatan program profesi guru. Salam Cakrawala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.